keterampilan komunikasi konseling. Yang pertama, konsep umum komunikasi. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari setiap aktivitas yang dijalani oleh individu. Eksistensinya jauh menembus ruang dan waktu untuk tujuan yang sangat bervariasi dan menyentuh segala aspek kehidupan manusia. Artinya, komunikasi merupakan salah satu kebutuhan dasar individu yang diperolehnya melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, dapat diartikan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seorang individu kepada individu atau kelompok lain. Proses tersebut berupa penyampaian energi dari alat-alat indera ke otak. Yang kedua, dasar filsafat komunikasi. Setiap ilmu pengetahuan memiliki kajian filsafat tersendiri. Hal ini dapat dimaklumi karena memang pada prinsipnya semua ilmu pada masa lampau berpangkal pada ilmu filsafat. Filsafat berusaha menjawab pertanyaan tentang asal mula dan sifat dasar alam semesta, tempat manusia hidup serta apa yang merupakan tujuan hidupnya. Komunikasi dengan kebijakan praktis tidak lebih dari nasihat atau kata yang bersifat argumentatif. Komunikasi untuk memahami adalah diskursif yang menyerupai pidato filosofis untuk membenarkan pemahaman. Filsafat antar pribadi merupakan jenis komunikasi yang tidak hanya bersifat linguistik. Sesuatu yang bersifat filosofis tidak perlu menyertakan referensi kepada hal tertentu dan konkret. Selanjutnya, komunikasi sebagai modal dasar hubungan interpersonal. Komunikasi merupakan hal yang esensial, berpengaruh, dan bahkan seringkali menjadi faktor penentu dalam kehidupan manusia. Melalui komunikasi, individu dapat mengembangkan diri dan membangun hubungan dengan individu lain ataupun kelompok. Hubungan individu dengan individu lain akan menentukan kualitas hidup individu tersebut yang dimoderatori oleh efektivitas komunikasi yang digunakan. Tubbs and Moss, Rahmat tahun 2000, Maulana dan Gumelar tahun 2013 menyatakan bahwa komunikasi yang efektif ditandai dengan timbulnya 5 hal. Yang pertama, pengertian penerimaan yang cermat. Yang kedua, kesenangan, hubungan yang hangat, akrab, dan menyenangkan. Yang ketiga, memengaruhi sikap, bersifat persuasif. Yang keempat, hubungan yang makin baik. Dan yang kelima, melahirkan tindakan yang dikehendaki. Tujuan komunikasi sebagai modal dasar hubungan interpersonal antara lain: yang pertama, proses belajar. Yang kedua, membangun hubungan. Yang ketiga, memengaruhi. Yang keempat, bermain. Dan yang kelima, menolong. Melalui komunikasi, individu dapat memberikan upaya-upaya yang menenangkan, menghibur, memberi saran dan pertimbangan serta pandangan terhadap orang lain yang memerlukan. Yang terakhir, komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Tujuan keterampilan konseling yaitu untuk membantu konseling mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength atau kekuatan batin agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Tujuan lainnya yaitu: yang pertama, supportive listening, memberi konseling perasaan dipahami dan diafirmasi. Yang kedua, mengelola situasi bermasalah. Yang ketiga, problem management. Yang keempat, mengubah keterampilan buruk konseling yang menciptakan masalah bagi konseling. Dan yang kelima, mewujudkan perubahan filsafat hidup. Selanjutnya, penerapan keterampilan oleh Nelson Jones. Yang pertama, komunikasi verbal. Yang kedua, komunikasi vokal. Yang ketiga, komunikasi tubuh. Yang keempat, komunikasi sentuh atau touch communication. Dan yang kelima, komunikasi mengambil tindakan atau taking action communication. Itulah tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.